Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam pengurus daerah di Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menggelar musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup pada hari Jumat 13 September lalu. Agenda Munaslup tersebut adalah melengsarkan Ketua Umum Kadin Indonesia yang dijabat Arsyad Rashid sejak 2021 dan menggantikannya dengan Anindya Bakri, putra Abu Rizal Bakri. Arsyad Rashid menuding Munaslup tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau ADART Kadin Indonesia. Ia menyebut Munaslup yang dilakukan sejumlah pihak yang mengatasnamakan Kadin itu ilegal. Arsyad yang juga mengklaim dirinya masih merupakan Ketua Umum Kadin yang sah sesuai aturan yang berlaku. Karena peserta Munaslup ialah pimpinan Kadin daerah mayoritas dan sudah aklamasi, yakni 28 dari 34 Kadin provinsi, maka kepemimpinan Anindya menurut Bamsud telah sah dan tak menyalahi Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga ADART organisasi. Terpilihnya Anindya Bakri menjadi Ketum Kadin yang baru juga disaksikan langsung oleh Wakil Ketua Kadin, Erwin Aksa, pengusaha senior Nurdin Halid, hingga Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Rosan Perkasa Ruslani. Anindya yang sah terpilih sesuai hasil Munaslup akhirnya angkat bicara. Ia bilang ini merupakan hari spesial untuk dirinya. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa ini hari yang spesial bukan hanya buat saya, tapi juga spesial mudah-mudahan untuk perekonomian Indonesia, ujar Anin. Ia juga mengatakan akan terus menjalin hubungan yang kuat dengan pemerintah, baik pemerintahan yang saat ini masih dipimpin Presiden Joko Widodo maupun pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober mendatang. Namun, Arsyad Rashid yang sebelumnya menjabat Ketua Kadin Indonesia sangat menyayangkan kegiatan Munaslup ilegal yang diselenggarakan Sabtu lalu. Lantaran kegiatan tersebut menjadi upaya individu dan kelompok mengambil alih kepengurusan Kadin dengan menyalahi aturan yang berlaku. Menurut Arsyad, mayoritas Kadin Provinsi Perwakilan hadir sebanyak 21 dari 35 provinsi, di mana ketum hadir secara tegas pihaknya memegang surat. Ia mengatakan, semua ketua Kadin menolak tegas karena tidak memenuhi syarat hukum sesuai hukum yang berlaku. Ia pun membantah dirinya digulingkan karena cuti dari jabatannya dan memilih menempati posisi ketua pemenangan tim Ganjar Mahfud saat pemilu 2024 lalu. Arsyad menegaskan bahwa semua keputusannya selalu dikonsultasikan terlebih dahulu ke teman-teman Kadin daerah dan pengurus harian. Siapakah sosok Anindya Bakri yang sedang ramai diperbincangkan ini? Anindya Novian Bakri, BS MBA, lahir 10 November 1974 di Jakarta yang merupakan seorang pengusaha Indonesia di bidang teknologi, media, telekomunikasi, dan kendaraan listrik. Saat ini ia adalah pemilik klub sepak bola Inggris Oxford United bersama Erick Thohir dan menjabat sebagai Direktur Utama Bakri Group. Dilatar belakangi oleh ketertarikan di bidang keuangan dan teknologi, serta keinginan mengikuti jejak bisnis ayah serta kakeknya, Anindya pada awalnya hendak mengambil ekonomi sebagai jurusan utama di bangku perkuliahan. Namun kemudian Anindya meraih gelar sarjana di bidang teknik industri dari Northwestern University, Illinois pada tahun 1996. Ia memulai karirnya sebagai banker investasi di Salomon Brothers, Wall Street di Amerika Serikat pada tahun 1996. Hingga pada tahun 1997, ayah Anindya Bakri, Abu Rizal Bakri, memintanya untuk kembali ke Indonesia pasca kerusuhan 1998. Ketika baru mendapatkan gelar MBA dari Stanford, ia kemudian menjabat sebagai Deputy to Chief Operating Officer dan Managing Director of Bakri and Brothers. Anindya pertama kali berkecimpung di bidang media di perusahaan Cakrawala Andalas Televisi atau Antv. Pada tahun 2002, ia mengirim proposal restrukturisasi ke lebih dari 200 kreditor dan membujuk mereka untuk merestrukturisasi utang mereka menjadi ekuitas. Hutang dipotong menjadi 0, meskipun itu berarti memotong saham Bakri dari 60% menjadi 21%. Di luar bisnis, Anindya Bakri juga secara tidak langsung belajar dari Partai Golkar, partai politik yang pernah dipimpin oleh ayahnya Abu Rizal Bakri.
Meskipun tidak terjun secara langsung ke dunia politik sebagai kandidat atau pejabat publik, Anindya tetap memberikan kontribusi strategis melalui keterlibatannya dalam pembinaan kader partai dan penyiapan kebijakan ekonomi yang mendukung pembangunan nasional. Anindya juga memiliki komitmen yang kuat dalam mempromosikan pendidikan di Indonesia. Melalui Bakri Center Foundation, ia mendirikan berbagai program beasiswa untuk membantu anak-anak muda Indonesia yang berprestasi namun kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi. Baginya, pendidikan adalah kunci untuk membangun generasi yang mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai anggota dari salah satu keluarga bisnis paling berpengaruh di Indonesia, Anindya Bakri tidak luput dari berbagai tantangan dan kontroversi. Keluarga Bakri sering dikaitkan dengan sejumlah masalah, termasuk isu lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan operasi bisnis mereka. Salah satu kontroversi terbesar yang melibatkan keluarga Bakri adalah kasus lumpur lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Kasus ini mendapat sorotan luas karena dampak lingkungannya yang parah dan mempengaruhi ribuan warga. Meskipun Anindya tidak terlibat langsung dalam kasus tersebut, namun warisan nama Bakri seringkali menjadi tantangan tersendiri baginya dalam membangun citra pribadi maupun bisnis. Dalam berbagai kesempatan, Anindya menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci di panggung global, termasuk dengan sumber daya alam yang melimpah dan populasi yang besar. Namun menurutnya, hal ini hanya bisa dicapai jika bangsa ini mampu memanfaatkan teknologi, meningkatkan pendidikan dan menjaga stabilitas ekonomi. Anindya Bakri adalah representasi dari generasi baru pemimpin Indonesia yang tidak hanya mewarisi kekayaan dan kekuasaan, tetapi juga memiliki visi yang jelas tentang bagaimana mengelola warisan tersebut untuk masa depan yang lebih baik. Dia adalah sosok yang terus berusaha membuktikan bahwa warisan keluarga tidak harus menjadi beban, tetapi bisa menjadi peluang untuk menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat luas.